Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tanggapan dari presentasi teman saya sebelumnya mengenai artikel yang ditulis oleh Valentinus Saeng dengan judul Trisila Hidup Orang Dayak, Adil Kak Talino, Mbak Juramin Kak Suraga, Pasengat Kak Jubata. Nah, dalam presentasi kali ini saya akan memberikan tanggapan termasuk pula bagaimana mengaplikasikannya dalam pembelajaran sejarah berbasis kearifan lokal. Seperti yang kita tahu, kearifan lokal memiliki definisi ya. Pertama, kearifan lokal adalah suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup atau way of life yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Kemudian, definisi yang kedua, kearifan lokal adalah sebuah gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Di dalam artikel ini, yang dibahas adalah mengenai suku Dayak. Sebelum kita masuk ke apa itu Trisilanya, alangkah lebih baiknya kita mengerti dulu sejarah tentang suku Dayak itu sendiri. Suku Dayak ini terdiri dari berbagai suku. Jadi di Pulau Kalimantan itu terdiri dari 6 suku besar dan terbagi menjadi 405 subetnis. Jadi tidak heran jika di Kalimantan suku Dayak sendiri itu sering terjadi yang namanya konflik atau perang suku. Jadi antara suku satu dengan suku yang lain itu sering melakukan perang, dan perangnya ini punya yang namanya tradisi ngayau. Ngayau sendiri ini adalah dalam bahasa Indonesianya itu berarti berburu kepala. Jadi ketika ada dua kelompok suku yang sedang berperang, salah satu di antara mereka berhasil berburu kepala dari salah satu anggota suku tersebut, otomatis kepala dari suku tersebut akan dibawa pulang. Nah, kemudian ketika suku yang tadi salah satu anggota keluarganya atau salah satu anggotanya berhasil dibunuh, kemudian suku tersebut akan membalaskan dendamnya, begitu seterusnya. Jadi mereka saling melakukan perang untuk membalas dendamnya dengan melakukan tradisi ngayau tersebut. Nah, dari sinilah nanti muncul istilahnya pemikiran yang dilakukan oleh para kepala suku Dayak yang ada di Kalimantan untuk melakukan sebuah kesepakatan musyawarah adat yang dilakukan di Tumbang Anoy pada tahun 1894. Kala itu mereka menginginkan bahwa yang namanya perang suku ini segera diakhiri. Namun usaha yang dilakukan oleh kepala suku ini tidak begitu mudahnya langsung diterima oleh seluruh suku yang ada di Kalimantan. Nah, kesulitan yang dialami ini terlepas dari perbedaan cara pandang mereka, terutama untuk mengakhiri yang namanya perang suku, karena sulitnya berkomunikasi dan karakteristik masyarakat yang memiliki sifat pembangkang. Nah, seperti yang tertera di PowerPoint ini adalah gambar ketika mereka ngayau berburu kepala. Jadi ini kepala-kepala yang terlihat di sini, ini adalah kepala hasil buruan atau kepala yang berhasil mereka penggal dari kelompok suku lain. Kemudian yang sebelah sini adalah ini gambar masyarakat suku Dayak penggambarannya. Oke. Lanjut. Nah, kemudian kesepakatan yang didapatkan di dalam musyawarah adat ini adalah dinamakan sebagai prinsip Trisila Adat Dayak yang berisi 3. Yang pertama, adil Kak Talino, adil terhadap sama. Kemudian yang kedua, Bak Juramin Kak Suraga, bercermin ke surga. Ini kaitannya dengan tata pemerintahan yang ada di masyarakat Dayak sendiri. Kemudian yang ketiga adalah Basengat Kak Jubata, yang artinya bernafaskan sang kuasa. Yang penggambarannya atau pengaplikasikannya semua didasarkan pada berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, dengan adanya Trisila Adat Dayak ini memberikan dampak positif, yakni masyarakat suku Dayak sendiri
yang awalnya memiliki sikap etnosentrisme. Etnosentrisme sendiri ini adalah menganggap bahwa etnisnya, suku bangsanya itu lebih baik dari suku yang lain. Nah, setelah adanya prinsip Trisila Adadaya ini, rasa atau sikap etnosentrisme hampir tidak ada. Yang ada, mereka memandang bahwa suku yang ada di luar suku mereka itu semuanya sama, semua memiliki tingkat pada level yang sama. Jadi mereka lebih saling menghargai, lebih saling menghormati. Itu dampak positifnya. Ini, jika dikaitkan dengan kearifan lokal yang ada di Pancasila, ini sudah dijelaskan oleh teman saya di presentasi sebelumnya bahwa prinsip adil Kak Talino sejajar dengan sila kedua, yakni sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian prinsip Bacuramin Kasuraga sejalan dengan sila kerakyatan, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian prinsip Basengat Kak Jubata, nah ini yang maksud saya, yang sila pertama, yakni sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian nilai-nilai yang ada di dalam Trisila tadi itu kan berkaitan dengan sila-sila yang tertuang di dalam Pancasila. Nah, itu juga menimbulkan yang namanya bagaimana sebuah pendidikan karakter dapat diterapkan di dalam pembelajaran sejarah melalui sejarah lokal. Nah, ketika kita berbicara mengenai bagaimana mengaplikasikan sebuah sejarah lokal ke dalam pembelajaran sejarah, itu dilakukan harus dengan beberapa pendekatan. Yang di dalam artikel ini, dalam kasus ini, ada dua pendekatan yang sekiranya dapat membantu seorang pengajar dalam mengajarkan sebuah sejarah lokal di dalam kelasnya, terutama dalam mengajarkan sejarah. Yang pertama adalah pendekatan etnopedagogi. Pendekatan etnopedagogi sendiri ini adalah sebuah pendekatan yang mengedepankan seorang pengajar harus memiliki pengetahuan mengenai wilayah yang dia mengenali sebuah tempat tinggal di mana dia mengajar. Jadi dia harus mengetahui latar belakang wilayah yang dia gunakan, atau gimana ya bahasanya ya. Ketika seorang pengajar ini mendatangi sebuah wilayah untuk memberikan pengajaran, otomatis seorang pengajar ini harus mengetahui latar belakang wilayah tersebut. Nah, ini terlepas dari ada atau tidaknya sebuah etnis di wilayah tersebut. Jadi hal ini dilakukan agar seorang pengajar memiliki hubungan antara siswa dengan guru, guru dengan orang tua. Hal ini dimaksudkan agar nantinya ketika seorang guru memberikan tugas kepada siswa yang hubungannya adalah untuk melakukan sebuah penelitian atau mencari pengetahuan yang terkait dengan kearifan lokal yang ada di masyarakatnya, orang tua dari siswa ini akan mensupport tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian, dengan adanya etnopedagogi ini sendiri juga akan melahirkan yang namanya komunikasi yang erat antara guru dengan siswa yang berkaitan dengan perilaku, sopan santun, dan kemudian keakraban mereka. Jadi yang ditekankan pada pendekatan etnopedagogi ini tidak hanya pada nilainya saja, tidak hanya berpatokan pada sebuah nilai 75, 80, 90, bahkan 100, namun nilai yang akan dicapai oleh seorang guru dalam pendekatan etnopedagogi ini sendiri adalah bagaimana seorang siswa nanti ketika dia sudah keluar dari lingkungan sekolah, dia bakal bisa menerapkan ilmu yang dia dapat dari seorang pengajar tadi ke dalam masyarakat, ke dalam kehidupannya, baik sekarang maupun kelak di masa depan. Seperti itu fungsi atau tujuan dari pendekatan etnopedagogi sendiri. Nah, dalam kasus suku Dayak ini sendiri juga perlu kita tekankan hal itu agar apa? Agar masyarakat atau siswa dari masyarakat Dayak sendiri itu juga mengetahui bahwa ternyata karakteristik dari siswa atau masyarakat di suku ini berbeda dengan suku yang lain. Itu harus selalu kita pegang sebagai seorang pengajar, terutama pengajar sejarah. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Nah, di dalam pendekatan ini seorang guru juga harus
pintar membawa sebuah kasus yang mungkin lagi booming di wilayah tersebut, atau dengan melakukan pendekatan apa yang pernah terjadi di wilayah itu di masa lalu itu dibawa ke dalam kelas. Jadi membawa sebuah salah satu atau beberapa kasus yang ada di masyarakat kala itu. Di sini bisa saya ambilkan contoh mengenai sejarah masyarakat Dayak sendiri. Karena seperti yang saya bilang tadi, masyarakat Dayak ini terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki perbedaan cara pandang, pola pikir, kebiasaan, tingkah laku. Itu bagaimana bisa sampai terjadi perang suku. Kemudian siswa juga akan diajarkan bagaimana menganalisis bagaimana sih munculnya yang namanya Trisila tadi? Hal-hal apa saja yang melatar belakangi munculnya sebuah Trisila adat Dayak itu sendiri, dan bagaimana dampaknya itu terhadap masyarakat kala itu dan sampai sekarang. Jadi pendekatan CTL ini benar-benar harus dipegang ketika kita belajar mengajarkan kepada siswa mengenai kearifan lokal yang ada di masyarakatnya, terutama mengenai sukunya sendiri. Karena di dalam pembelajaran sejarah yang berhubungan dengan kearifan lokal ini, sejarah lokal ini sangat memiliki kontribusi terhadap sejarah nasional. Tidak akan ada sejarah nasional tanpa adanya sejarah lokal yang ada di daerah-daerah. Nah, fungsi pembelajaran sejarah lokal pembelajaran sejarah berbasis kearifan lokal ini sendiri juga untuk mendekatkan siswa terhadap sejarah, karena sejarah itu tidak hanya berkenaan mengenai pahlawan nasional atau tokoh-tokoh nasional saja, namun peristiwa daerah pun, peristiwa lokal pun juga memiliki kontribusi terhadap sejarah nasional. Kemudian, Trisila orang Dayak sangat relevan dan representatif dengan apa yang tergandung dalam nilai-nilai Pancasila. Iya, karena di dalam setiap sila yang tertuang dalam Trisila tadi itu juga dapat kita ajarkan kepada siswa bahwa di dalamnya itu memiliki muatan nilai pendidikan karakter. Kemudian, manusia Indonesia sebagai bagian integral dari peradaban manusia sudah seharusnya memiliki mentalitas dan sikap hidup yang menganut asas berpikir global dan bertindak lokal. Oke, jadi tanggapan saya mengenai kalimat ini yang saya ambil dari presentasi teman saya. Oke, iya, saya memang setuju bahwa meskipun kita istilahnya orang lokal, orang Indonesia yang terdiri dari berbagai macam pulau, dari Sabang sampai Merauke, berbagai suku, adat, kebiasaan, dan segala macamnya itu, kita memang harus tetap melestarikan budaya lokal, kearifan lokal yang kita miliki. Agar apa? Agar kita bisa membawa kebudayaan lokal ini ke dalam kancah dunia. Karena seperti yang kita tahu bahwa kearifan lokal, perbedaan adat istiadat dan sebagainya ini tidak memungkiri bahwa dengan berbagai macam perbedaan tadi, itulah yang menyatukan kita bertahan sampai sejauh ini, di mana Indonesia yang sudah kita kenal dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Nah, itu membuktikan bahwa sejarah lokal yang ada di Indonesia, budaya lokal, suku, semuanya itu menjadikan kita satu Indonesia. Oke, sekian tanggapan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.